Shalom semua warga kerajaan. How to glorify God through your family. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana Maria dan anak-anaknya. Kemudian pertama adalah Kristus, tapi yang dari Yusuf. Ada putra-putranya yang menjadi, Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Lalu kemudian Yudas, Yud itu kita tahu ada kitab Yudas. Itu juga adalah anak pada Maria. Dan itu memuliakan Tuhan. Tapi hari ini saya mau cerita tentang my beloved mom. Ibu saya adalah seorang yang sangat murah hati. Saya akan berani katakan dia itu malaikat tanpa sayap, saudara. Satu hari ada seorang ibu yang diusir oleh suaminya. Saudaraku, dia adalah tetangga kita, cuma beda satu blok begitu. Dan satu kali dia datang ke rumah kami menangis karena suaminya orang Jerman, dia orang Sri Lanka. Maka saudaraku, dia digembok, rumahnya semuanya hilang, anak-anaknya dibawa ke Jerman. Dan ibu saya menenangkan ibu ini, tidur bersama dia, mendampingi dia supaya tidak bunuh diri selama 3 hari 3 malam. Hari ketiga ibu ini berterima kasih pada papa dan mama saya, dan dia berkata begini, ternyata dia orang Kristen, saudara. Dan kami bukan orang Kristen, ya. Karena itu saudaraku, kenapa saya rindu mendirikan sekolah Kristen di mana-mana. Karena saya maupun istri saya yang asalnya non-Kristen, kami belajar dasar-dasar di sekolah Kristen, saudara. Dan ibu ini berkata pada mama saya, I pray that one day, aku berdoa supaya satu hari, your family will become the pillar of the church. Menjadi pilar gereja. Perkataan gereja itu asing buat kami. Apalagi pillar of the church, yang saya tahu ternyata dalam kitab, yaitu itu adalah hadiah yang luar biasa bagi seorang pemenang dalam kitab Wahyu. Dan lihat keluarga kita, lewat ibu saya kembali datang pada Tuhan Yesus, maka keluarga kami sekarang ya boleh dikatakan by His grace the pillar of the church. Dan saya masih ingat kita mulai dengan sangat sederhana. Bagaimana pada waktu saya baru mulai melayani Tuhan, saya cuma punya Alkitab dan gitar dan satu rumah baru yang Tuhan berikan, ya. Kita buka persekutuan, jiwa baru. Jiwa pertama adalah ibu mertua saya, saudara. Saya jadi istri saya dan ibu mertua saya, dan kami berdoa. Ibu saya dan ibu mertua saya kedua-duanya diberkati Tuhan, anak-anak yang melayani Tuhan. Dan lewat beliau buta melihat mujizat-mujizat selanjutnya. And here I am by His grace. Kan saya masih ingat, saudaraku, rumah kita yang kecil itu tidak terlalu besar. Saudaraku, dipenuhi 200 orang. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan keluar dari situ. Bahkan dulu kalau yang mengangkat kursi, menata meja, itu kakak adik Samuel dan Lukas Kusuma yang dipakai oleh Tuhan, ya saudaraku, ya. Dan saudaraku, luar biasa. Dari rumah yang kecil itu menjadi Surabaya Praise Center yang memberkati begitu banyak orang. Menurut keterangan dari Bapak Pendeta Alex Abraham, yang dibaptis di Betani saja lewat Praise Center, belum yang lain. Menurut beliau, ya, saya kan tidak menghitung, 10.000 jiwa, saudara. Dan kita ada di sini sekarang. Karena itu, saudaraku, buka rumah saudara, buka hati saudara, berdoa. Dan semua ibu yang mendengar ini, belajar daripada Susana Wesley, belajar Maria, belajar dari mama saya. Berdoa dan berpuasa buat anak-anaknya, dan keluargamu akan jadi berkat, dan muliakanlah Tuhan lewat keluargamu. Tuhan memberkati. Amin. We're so happy you're here with us, taking the first day of your week to, celebrate your love for Jesus. We are entering the Christmas season, so we don't do Advent here. We don't do Advent here. But the first word today would have been hope, would have been the candle of hope. So I hope that as we're entering this Christmas season, that you can kind of keep that word on your heart this week and just remind yourselves that there is hope. We have the hope of Jesus in our hearts. We have Jesus dying on the cross to die for our sins and save our lives. So that's just something to be. And that is the hope of the world, right? I remember long ago, somebody wrote me I'll call it an encouragement card here. I think it was my first year here. I got it around Christmas time. And they wrote this line that says, the local church is the hope of the world. And that
I've kept this card forever, and I always remind myself of that. We are that local church, amen? Amen. If you guys want to please stand and sing our opening song, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all the songs and joy, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down His sweet head. The stars in the sky looked down where He lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying He makes. I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my bedside till morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in Thy tender care, and fit us for heaven to live with Thee there. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down His sweet head. The stars
stars in the sky, they look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of ancient believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation. It's a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. He reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Let Him rise above the four winds, God up in the heavenly sound. Let praises echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. From the thousand steeples, none rings truer than this. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. He reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Sing that verse again, let it rise. Let it rise above the four winds, caught up in the heavenly sound. Let praises echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from 1,000 steeples, none rings truer than this. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. He reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. And all the powers of darkness tremble at what they've just heard. 'Cause all the powers of darkness can't drown out a single word. And all the powers of darkness tremble at what they've just heard. 'Cause all the power of darkness can't drown out a single word. With all God's children sing out glory, glory, hallelujah, He reigns. He reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. He reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. He reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Dipersilakan duduk. Halo semua. Happy Thanksgiving to all of you. Happy Thanksgiving. Gimana Thanksgiving Anda? Oke, luar biasa. It was very quiet. Siapa yang pergi belanja kemarin? Ada ya?
Saya lihat ini tampang istri-istrinya pada senyum tapi suaminya pada look down ini. Mudah-mudahan kredit cardnya nggak jebol ya saudara. Well, hello again to all of you. Kalau ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, nama saya Rosid. Saya saya dipercayakan jadi pastor dari Gereja Rock Philadelphia. Mungkin kalau dari Anda yang bergereja di tempat ini, Anda melihat wajah-wajah baru, mungkin Anda boleh say hi. Cuma ada beberapa nih yang mungkin bagi Anda adalah wajah baru, tapi buat saya enggak. Karena ada teman-teman sepelayanan dulu. Kalau Anda Patri, Ci Evi, ini adalah mama dan papa dari Joshua yang bantu kita main drum sebulan sekali di tempat ini. Saya mempunyai beberapa pengumuman untuk Anda pada hari ini. Yang pertama, kabar yang begitu luar biasa. Minggu lalu kita mengumpulkan Christmas shoe boxes. I forgot the number again. Oke. Lupa terus nomornya. Dan kita berhasil mengumpulkan 279 boxes, saudara. Yes, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita dan juga teman-teman yang memimpin project ini. Saudara, ini bukan hanya sekedar project yang kita lakukan setiap tahun, tapi 279 boxes, that means ada 279 anak-anak yang ada di seluruh dunia yang mendapatkan hadiah Natal, saudara. Jadi Anda membawa sukacita dan senyuman kepada anak-anak yang ada di seluruh dunia. Selain dari 279 boxes, kalau Anda masih ingat, saya pernah mengumumkan bahwa kita mencoba mentargetkan sebuah area, yaitu area Siantar yang ada di Kepulauan Sumatera, saudara. Pada waktu saya coba cari, waktu saya tanya teman saya yang mempunyai perusahaan ekspedisi, saya tanya berapa harganya untuk kita kirim ke kota Siantar. Akhirnya mereka, pemilik dari ekspedisi tersebut, berkata kepada saya, nggak usah dikirim, mahal. Jadi yang mereka lakukan, mereka membuat 110 boxes di Indonesia. Mereka suruh staff dan karyawannya di Indonesia. Lalu ke 110 boxes ini dikirimkan ke kota Siantar yang ada di Sumatera, saudara. Jadi selain 279 box yang kita kumpulkan di sini, kita juga mengirimkan, bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi itu untuk mengirimkan 110 Christmas boxes kepada anak-anak yang ada di sana. Jadi saya sangat bersyukur, saya bangga, saudara, saya menjadi bagian dari gereja yang hatinya besar, yang Anda sangat bermurah hati, saudara. Kalau ada beberapa dari kita yang mungkin masih belajar untuk menjadi orang yang generous, saya berdoa mudah-mudahan Anda terinspirasi dengan orang-orang di sekeliling Anda. Ya kan, di retreat kemarin kita dibilang kita nggak punya banyak, tapi dengan apa yang kita punya, kita berikan, saudara. Ya kan, kita nggak punya banyak, kita nggak punya segala-galanya, tapi we are willing to share karena kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dan benar kata firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Jadi itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, minggu depan ada Pastor Chris Mesak akan bersama-sama dengan kita. Pastor Chris Mesak adalah gereja yang ada di gereja Rock yang ada di Houston. Pastor Chris Mesak adalah pemimpin dari gereja Rock yang mengawasi seluruh gereja Rock 7 atau 8 lokasi yang ada di Amerika. Beliau adalah overseer-nya, pemimpinnya. Dan Pastor Chris Mesak juga adalah pastor yang memulai gereja Rock Philadelphia ini di tahun 2012. Sebelum pada akhirnya diserahkan kepemimpinannya kepada saya di tahun 2014, saudara. Jadi Pastor Chris adalah merupakan seorang yang spesial buat gereja ini. Ya kan, Tuhan memakai dia untuk memulai sesuatu yang pada akhirnya hari ini Anda semua adalah bagian dari keluarga gereja Rock ini, saudara. Pastor Chris juga banyak berkorban karena dia udah pindah mungkin sekitar 13 kali, saudara. Pindah, memulai gereja lalu diserahkan kepada pemimpin baru, dia pindah lagi, dan itu tidak mudah untuk keluarganya. Anda bayangkan kalau Anda punya anak, lalu anak Anda harus pindah-pindah sekolah, baru punya teman, tiba-tiba udah harus pindah lagi. Coba bayangkan, saudara. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. That's why we appreciate them. Dan buat Anda, mudah-mudahan Anda yang belum pernah ketemu, minggu depan Anda bisa ketemu, karena saya ingin supaya Anda mengetahui siapa itu Pastor Chris yang sangat berjasa untuk memulai pelayanan yang ada di tempat ini. Makanya waktu beliau pindah ke kota Houston di
tahun lalu kita memutuskan sebagai gereja setiap bulan Anda dan saya gereja ini memberikan support kita, dana misi kita setiap bulan, dan ini sudah berjalan 1,5 tahun untuk membantu perintisan yang ada di kota Rock Houston. Saudara, ini adalah bulan Natal, bulan Thanksgiving, saudara, di mana kita identik dengan memberi, saudara. Ya kan? Karena Tuhan sendiri sudah datang dan memberikan hidupnya kepada kita. Oleh sebab itu saya sekali lagi ingin supaya Anda tahu bahwa hati Tuhan itu generous. Oleh sebab itu Anda dan saya dipanggil juga untuk menjadi orang yang suka memberi. Boleh ada amin, saudara? Amin, amin. Ada satu video pengumuman penting yang baru selesai kita buat, yang akan segera kita posting di sosial media kita, saudara. Tapi saya ingin supaya Anda melihat video ini, lalu saya akan jelaskan. Ini adalah pengumuman yang sangat exciting sekali. Ini menggairahkan sekali karena Tuhan sedang membawa gereja kita masuk ke dalam journey yang baru, perjalanan yang baru, dan musim yang baru. Saya ingin Anda menyaksikan video berikut ini, dan Anda pastikan video ini sekitar 4 menit, saudara. Jadi Anda pastikan Anda mendengar apa yang coba saya sampaikan. Boleh teman-teman di multimedia mainkan video berikut ini. Halo Gereja Rock Philadelphia dan teman-teman semua. Kalau Anda melihat ruangan yang ada di belakang saya ini, di dalam 7 tahun terakhir Tuhan mengadakan banyak hal yang luar biasa melalui tempat ini. Ada begitu banyak orang yang hidupnya diubahkan, ada begitu banyak orang yang memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada Yesus, ada orang-orang yang kesepian menemukan komunitas dan keluarga yang baru, bahkan ada begitu banyak anak-anak dan orang muda yang bertumbuh mengenal Tuhan. Kami ingin pastikan pada saat ini untuk mengatakan kepada Anda terima kasih atas semua kontribusi dan pemberian Anda, dan untuk Anda semua yang sudah memberi, melayani, dan beribadah dan berdoa di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih, dan terima kasih. Walaupun ada begitu banyak hal dan cerita yang kita bisa kenang dari masa lalu, saat ini Tuhan mengundang kita semua untuk memasuki musim yang baru dan perjalanan yang baru dalam kehidupan Gereja Rock Philadelphia. Ada pengumuman penting, mulai Januari tahun 2023, Gereja Rock Philadelphia akan pindah ke gedung yang baru, dan gedung ini akan berlokasi di 2439 South Broad Street. Tempat yang baru ini akan menjadi tempat yang lebih besar buat komunitas bisa berkumpul. Akan ada tempat yang kita dedikasikan khusus kepada anak-anak dan kepada orang muda, dan yang paling penting, tempat ini juga akan menjadi tempat di mana Tuhan bisa bebas bergerak, menjamah, menyentuh kehidupan orang banyak. Saat ini kami ingin mengundang Anda semua untuk mengambil bagian, untuk berinvestasi, memberi dalam proyek yang kita sebut dengan Kingdom Builder Project. Project ini kita mempunyai target untuk mengumpulkan $50,000 supaya kita bisa menciptakan sebuah tempat di mana sekali lagi komunitas bisa berkumpul. Nah, dana ini kami perlukan supaya kami bisa mencapai visi yang Tuhan sudah berikan kepada gereja ini. Visi kami, tempat ini adalah tempat di mana orang akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Orang banyak akan menemukan yang namanya kehidupan, pengharapan, dan semangat hidup yang baru. Ada orang banyak juga yang akan menemukan keselamatan. Kami juga mempunyai visi bahwa tempat ini akan menjadi tempat di mana orang dari berbagai kebudayaan, latar belakang, suku bangsa, dan mereka akan menyebut tempat ini sebagai their home atau rumah mereka. Jadi untuk informasi lebih lagi bagaimana Anda bisa berpartisipasi dan memberi dan menabur benih, Anda pastikan Anda perhatikan caption yang sudah tersedia. Dan yang terakhir, kami ingin memastikan supaya Anda tahu, bagi Anda yang saat ini mungkin belum bisa mengambil bagian dalam memberi secara finansial, kami hanya ingin berkata Anda tidak perlu merasa bersalah, Anda tidak perlu merasa terhakimi, karena Anda masih bisa mengambil bagian. Yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa berdoa supaya semua proses ini berjalan dengan baik. Tapi bagi Anda
yang merasa bahwa selama ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan Anda, bahkan Anda merasa Tuhan memberkati Anda secara finansial lebih dari apa yang Anda pikirkan dan lebih dari apa yang Anda bayangkan. Sekali lagi, untuk Anda yang mengalami semua itu, kami ingin mengundang Anda untuk mengambil bagian investasi, memberi dan menabur benih dalam Kingdom Builder Project ini. Kami percaya target ini akan tercapai jika kita semua berkorban dan memperbesar kapasitas iman kita. So we are really excited. Thank you, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin, amin. You know, salah satu kata yang paling sering kita dengar dari teman-teman baik yang datang ke sini berkunjung sekali-sekali atau mereka yang datang dan akhirnya beribadah di tempat ini, yaitu satu kata ini, saudara, home. Nggak tahu kenapa atmosfer kita itu adalah atmosfer home, rumah, orang jauh dari rumah di Indonesia, dari rumah mereka di Indonesia, tapi begitu mereka masuk ke tempat ini, they feel home. Ya, dan saya yakin bagian besar dari kenapa mereka bisa feel home karena Anda semua menyambut orang-orang itu dengan senyum, menyambut orang-orang itu sebagai bagian dari keluarga kita, walaupun mereka baru saja datang, saudara. Jadi walaupun nanti kita akan mempunyai tempat yang sedikit lebih besar atau bahkan mungkin 2 kali lipat, 2,5 kali lipat dari tempat ini, kita nggak mau kehilangan home feel dari gereja kita, saudara. Dan untuk memastikan itu, saya percaya kita semua harus mengambil bagian dalam menyambut orang masuk, dalam membuka tangan kita lebar-lebar supaya kita welcome orang, saudara. Tapi yang saya excited bahwa rumah yang baru kita itu nanti bukan hanya sekedar untuk orang Indonesia, saudara. Di sini aja Anda sudah melihat ada begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang, kebudayaan dan sebagainya. Kita rindu bahwa tempat kita itu akan menjadi rumah dari segala bangsa. Bukankah itu doa Yesus? Anda masih ingat? Ya kan? Biar rumahku menjadi rumah doa untuk segala bangsa. Amin, saudara. Jadi untuk Anda yang ingin mengambil bagian, Anda bisa pastikan Anda tulis di amplop persembahan. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda mendengar apa yang kita ucapkan. Anda jangan merasa bersalah, jangan merasa terhakimi kalau Anda belum bisa mengambil bagian finansial, tapi Anda juga masih bisa berdoa buat kita. Anda nanti juga bisa membantu proses pemindahan mungkin dengan tenaga dan waktu Anda. Tapi buat Anda yang bisa memberi, kami ingin mengundang Anda untuk menjadi bagian dari Kingdom Builder Project ini. Ini berita baiknya, saudara. Sebelum kita umumkan kepada Anda, tahukah Anda bahwa ada orang-orang di tempat ini, para pemimpin di tempat ini yang sudah terlebih dahulu memberi. Anda lihat target kita 50.000, Anda mau tahu sekarang kita sudah terkumpul berapa? Sebelum Anda mendengar tentang ini, kita sudah terkumpul sekitar 38.000. Tanpa Anda tahu, ya. Saya ingat ada pepatah yang bilang gini, the leaders are the one who knows the way and who goes the way and who show the way. Artinya pemimpin adalah orang yang harus melangkah terlebih dahulu. Dan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini sudah melangkah terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita nggak mau kalau kesempatan ini hanya pemimpin-pemimpin yang mendapatkan kesempatan untuk menabur. Kami ingin Anda semua juga punya kesempatan untuk menjadi bagian dari apa yang akan kita kerjakan dari musim yang baru yang Tuhan akan bawa. Karena Anda semua sudah menjadi bagian dari segala sesuatu yang terjadi di tempat ini dalam 7 tahun terakhir kita ada di gedung ini. Ya, jadi bagi Anda yang memberi secara digital, Anda sudah tahu caranya. Anda yang memberi secara cek atau cash, Anda bisa taruh di amplop. Dan sekali lagi, terima kasih atas kemurahan Anda. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita akan umumkan terus setiap minggu, dan kita juga akan posting di social media dan sebagainya.
Sekali lagi terima kasih untuk semua kontribusi Anda yang Anda lakukan selama ini. Boleh saya berdoa bagi kita semua? Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan mau memakai setiap kami yang ada di gereja ini untuk menjadi berkat bagi komunitas dan orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, modal kami bukan orang yang paling pintar, kami bukan orang yang paling luar biasa, tapi modal kami Tuhan, kami hanya berkata, "Here I am God, I am available." Ini Tuhan, kami menyediakan hidup kami supaya Engkau pakai kehidupan kami. Itu aja modal kami Tuhan. Dan sejauh ini kami merasa begitu terhormat kalau Tuhan mau memakai kehidupan setiap kami untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Untuk menjadi bagian dari komunitas yang Tuhan sudah berikan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar segala sesuatu yang kami lakukan, baik hari ini maupun ke depan, di tempat ini maupun di tempat yang baru nanti, segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau, semakin banyak orang yang menemukan pengharapan yang sejati yang ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Berkati para pemimpin di tempat ini yang begitu berbesar hati dan begitu generous, yang begitu berani sudah mengambil langkah dan inisiatif untuk memberi terlebih dahulu. Dan berkati juga orang-orang yang akan memberi, yang akan menaruh investasinya dalam kerajaan surga, yang akan menabur benih. Dan kami juga gak lupa untuk memberkati orang-orang yang mungkin saat ini belum bisa memberi secara finansial. Tuhan berkati setiap doa yang mereka naikkan. Peranan mereka tidak kalah pentingnya ketika mereka membantu berdoa untuk setiap proses yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan berdiri sekali lagi. Kita akan menaikkan puji-pujian ini sebelum kita dengar firman. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and
merciful and mighty. You are God in three persons. Blessed Trinity. And you are God in three persons. Blessed Trinity. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. His truth is marching on. Lord, I come and I confess, bowing here, and I find my rest. Without you, and I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. 'Cause where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you.
Teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and strength. It's just singing, Lord, I need you, Lord, I need you. Lord, I need you, Lord, I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense. You're my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need You. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kami butuh Engkau Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau. Dalam beberapa menit ke depan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan berbicara kepada setiap dari kita yang bergabung bersama dengan kita melalui online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Sebelum Anda duduk, seperti kebiasaan kita, di tengah-tengah kita ada seorang yang luar biasa, Kak Alfi, Pastor Alfi dan juga Ibu Mia. Beliau dari salah satu gereja yang saya anggap maybe one of the most influential church, whether it's Indonesia atau mungkin in the world, saudara. Puji-pujiannya, lagu-lagunya Anda sering nikmati, saudara. Jadi kita kedatangan seseorang yang spesial banget. Jadi tanpa panjang lebar, bolehkah kita sambut dengan meriah Pastor Alfi to come forward. Anda dipersilakan duduk, ya. You may be seated. Okay. How is everybody doing today? Ya, baik. Okay. Siapa yang kemarin sempat ikut ke Thanksgiving retreat? Can I see your hands lifted up? Alright. Oke, baik yang bagi Bapak Ibu Saudara yang nggak ikutan, izinkan saya memperkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Alfi Raja Guguk. Ini istri saya, namanya Mia. We've been married for almost 16 years now. We were graced by God with 2 daughters, Raya usia 14 dan Tiara usia 11. Dan saya asalnya dari Jakarta, domisilinya, tapi originally my dad was a Bataknis. It's one of the tribes from north of Sumatra. Thus the surname Raja Guguk. Orang bule susah banget ngomongin nama saya, Raja Gak bilangnya. Literally translated sebenarnya King of a Barking Dog. Bener gak sih? Woof woof gitu. Pitbull ya. King of Snoopy if you would. Almarhum ibu saya orang Chinese. Thus the eyes, that explains the eyes. So I'm a Bachin, Batak Chinese. My wife is a Javanese and Maduranese. Iya, jadi anak kami itu kalau disingkat suku-sukunya tuh Bacin Jamat.
Itu ya, Batak Cina Jawa Madura. Kalau ada permen di Indonesia namanya nano-nano, ramai rasanya. Baik, saudara siap terima firman Tuhan? Yes. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus katakan tentang alasan ia datang ke dunia. Sebentar lagi kita peringati hari Natal. Who's ready for Christmas besides me? Yay, 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 yay. Menyenangkan loh saudara, di Amerika itu bulan November Natal udah hawanya udah kerasa. Di Indonesia udah tanggal 25 juga kadang-kadang belum nggak terlalu kerasa gitu ya. Di sini kan dingin, udah gitu setelah Thanksgiving udah mulai the Christmas decor, bahkan ada yang dari awal November udah Christmas decor, ada yang jalan 13th Street ya. Ya, yang isinya tuh the Christmas decor. Aduh, saudara perlu bersyukur. Saudara ada di Amerika yang bisa merayakan Natal dengan begitu kental gitu. Kalau kami di Indonesia lebih kental hari yang lain lah kira-kira gitu ya. Udah gitu udaranya juga menunjang lagi. Dingin-dingin empuk kan ya. Dingin enak, kalau di Jakarta Natalan gerah bu. Gerah lepek gitu ya. Sweaty Christmas we call it. Markus 10 ayat 45. Ketika anak manusia datang ke dunia, baca sama-sama, ia bukan datang untuk dilayani orang. Ia datang untuk melayani orang lain dan memberikan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Itu sebabnya judul pesan Tuhan hari ini buat kita semua adalah bukan untuk dilayani. Apa judulnya Bapak Ibu Saudara? Bukan untuk dilayani. Kata kuncinya bukan. Nah, kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara, judul dari perikop yang tadi kita baca itu adalah permohonan Yakobus dan Yohanes. Pertanyaannya, siapa sih Yakobus dan Yohanes ini? Beberapa dari saudara mungkin tahu bahwa dia 2 dari 3 murid kesayangan Yesus. Satu lagi siapa namanya? Petrus. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dari 3 kesayangan ada satu orang yang membaringkan kepalanya di dadanya Yesus. Siapa namanya? Yohanes. Ya. Yang paling sering kita sebut ya 3 ini dibanding yang 12 tadi. Kadang-kadang kita lupa ya ada siapa gitu. Nah, Yakobus dan Yohanes adalah 2 dari the 12 disciples of Jesus. Yang selama 3,5 tahun Yesus meluangkan dirinya membagi hidupnya dengan 12 orang ini saja. Nah, kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami mohon engkau perbuat sesuatu bagi kami." Yesus bertanya, "Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu?" Mereka berkata, "Biarlah salah satu dari kami duduk di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu nanti dalam kemuliaanmu." Wih, permintaannya ini luar biasa loh. Bayangin ya, Yesus belum mati tapi udah minta kalau Yesus sudah mati. Kurang ajar gak sih permintaannya? Ya, ada bapak-bapak di sini kan ya. Bayangin salah satu anak bapak bilang gini, "Nanti ya kalau papa udah lewat, setengah buat I deh kekayaannya." Itu kayak durhaka banget. Ini murid loh, murid yang Yesus sudah bagi hidupnya 3,5 tahun minta sesuatu. Dalam konteks nanti kalau Yesus udah di atas di surga gitu. Yang satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Yang lebih parahnya terjemahan bahasa Inggris bilang gini. Then James and John the sons of Zebedee came to him. Baca sama-sama. "Teacher," they said, "we want you to do for us." Boo. Jadi kodok mas. Berani minta whatever we ask. Kalau saudara baca ya, satu perikop, satu bab, satu chapter sebelumnya, Yesus sedang bercerita kepada ke-12 muridnya tentang bagaimana nanti dia akan meninggal. Dia akan diejek-ejek, dia akan diolok-olok, dia akan dihina, dia akan dicaci maki. Satu pasal setelah itu, dia minta. Kayaknya gini, dia nggak berempati terhadap cerita Yesus. Ibaratnya gini ya kalau hari gini. Oke, let's just get it on. Oke, let's just get it done. Oke, udah selesai Yesus ceritanya. Gini ya, nanti setelah lu mati, gue di sebelah kanan, dia sebelah kiri. No empathy whatsoever. Wow. Ini murid loh yang minta.
Ini bukan crowd. Ini bukan rakyat jelata yang gak punya hubungan sama Yesus. Minta whatever we ask. Hashtag gagal paham. Gagal paham banget. Kita belajar di sini. Akibat pertama, waktu seseorang berfokus untuk dilayani sama orang dan bukan untuk melayani orang, namanya ini, merasa berhak. A sense of entitlement. Wah, Amerika jagonya tuh. Ya enggak sih? Semua atas nama human right. I mean, I'm not against that. But really? Apakah semuanya itu bisa kita minta serta-merta hanya berdasarkan I deserve the right to do this, to have this, to get this, or to get that? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukan masalah suku atau bukan masalah warga negaranya apa. Hati-hati dengan sistem yang dunia di sekitar saudara tawarkan buat saudara. And let me say this again. I said this in the retreat. You are first the citizen of the kingdom of God, then you are the citizen of America atau Indonesia. Saya ulangi ya. Saudara warga negara kerajaan Allah dulu, baru jadi orang Batak, jadi orang Cina, jadi orang Jawa, orang Madura, orang Amerika, orang apapun sukunya. Jangan dibalik, iya saya orang Indonesia, but I'm in America right now. I deserve. I am entitled. Gue udah bayar pajak, mahal pajaknya. Dengar di sini, bener ya Pastor ya? Akibat pertama, waktu seseorang terbiasa dilayani, a sense of entitlement, merasa berhak. Hati-hati. Saya pernah punya kesempatan naik kelas bisnis di sebuah maskapai penerbangan. Gak cuman dikasih tahu arahnya kemana. You were ushered to your seat. Here's your seat, Mr. Raja Gagap. Susah soalnya, bukan maskapai Indonesia. Maskapai yang English speaking lah. Belum terbang ditanya, what would you like to have before we take off? Kalau di ekonomi dapat aku aja udah syukur. Halo, benar gak sih? Apalagi naik American Airlines, iya paling dapat biskuit lah. Kalau naik bisnis di maskapai ini ditanya, would you like to have some Malaysian satays or some spring rolls and some champagne to go with it? Oh, dilayani bak seorang raja, guguk. Dilayani dengan begitu memuaskan hawa nafsu lah kira-kira gitu ya. Sempat saya bilang, I think I belong in this class. Beneran loh saudara, udah pernah naik bisnis, kagak mau lagi naik kelas kambing di ekonomi. Hawanya beda bos. Baunya aja beda. Iya gak sih? Nah itu hati-hati saudara. Hati-hati. Celakanya kalau kita terapkan, kita merasa berhak tapi dalam konteks ngikut Tuhan. Oh ini bahaya. Apalagi para pendeta ya. Di Indonesia ya. iPad-nya dibawain. Terus ada ini. Pagar ayu. Ibarat kawinan tuh pagar ayu, pagar betisnya. Ada chaperone yang buka jalan. Wah saya sih personally cukup ngeri ya. Yesus bilang bukan untuk dilayani loh. Tapi untuk melayani loh. Makanya kalau orang-orang nih yang jemput saya di airport, sini saya bawa, gak usah, masih bisa. Selama masih bisa bawa sendiri kenapa sih? Gitu. Mari kita lihat ayat berikutnya. Markus 10, 38-40. Tetapi jawab Yesus, kalian gak ngerti apa yang kalian minta. Apakah kalian sanggup terima penderitaan seperti yang akan aku alami? Apakah kalian siap ditimpa kesengsaraan seperti yang aku alami? Sombong banget. Jawab mereka, kami bisa. Yesus gak pusing. Ya udahlah, katakan lo bisa. Yesus lanjut.
Memang kalian akan menderita dan pikul kesengsaraan besar sama seperti yang akan alami. Yesus bilang, terserah lu deh ya gitu ya. Tetapi ini poinnya. Aku nggak berhak untuk menentukan siapa yang duduk di kanan, siapa yang duduk di kiri. Karena itu kedua kursi itu yang menentukan adalah Tuhan. Allah sendiri. Saya yakin waktu mereka jawab, kami bisa nggak pakai mikir. Yohanes dan Yakobus ini. Yang mereka pikirin apa? Yang penting gua dapet dah di kanan di kiri. Yesus mau nanya apa? Bisa. Nanya aja lagi. Bisa. Itu juga bisa. Bisa. Next. Yang penting buat mereka adalah saya berhak dapetin kiri dan kanan. Nah saudara, permintaan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerempongan yang terjadi satu pasal sebelumnya. Yaitu waktu para murid pengen tahu siapa yang paling penting di mata Yesus. Markus 9:33. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Waktu mereka sedang berada di rumah, Yesus bertanya, apa yang kalian perdebatkan dalam perjalanan tadi? Pada takut, gak ada yang berani jawab. Karena dalam perjalanan mereka mempersoalkan tentang apa? Siapakah yang paling tinggi kedudukannya di antara para murid? Ya ampun, ini rempong banget ini murid-murid. Ibaratnya ini Pastor Rosid tanya ya ke Pak Timotius Timotius Arifin. Pak Timotius, dari semua gereja rock di Amerika, siapa yang paling dekat dengan hati Pak Timotius? I think it's me. I hope it's me. Kira-kira gitu, kira-kira ya. Tapi Pastor Rosid gak akan pernah tanya gitu. Ada amin? Akibat kedua, waktu seseorang berfokus untuk dilayani ketimbang melayani, namanya ini, sombong. Betul. Merasa bisa, lebih bisa dari yang lain, merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih berguna dari yang lain, merasa lebih punya kedudukan yang lebih daripada yang lain. Sombong, hati-hati Bapak Ibu. Gak ada salahnya dilayani, tapi jangan sampai sikap dilayani itu kita bawa dalam kita ikut Tuhan. Jadi sombong. Lanjut ya, ayat 41. Ketika ke-10 pengikut lainnya mendengar hal itu, mereka menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Of course, lalu Yesus mengumpulkan semua pengikutnya dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi punya orang tertentu yang mereka sebut pemimpin. Kamu tahu, ini perilakunya. Bahwa para pimpinan seperti itu suka menunjukkan kekuasaannya. Lu gak tahu gue siapa? Oh, mohon maaf Pak, kalau Bapak gak tahu gimana saya tahu? Oh dulu suka ada yang gitu saudara, ke JPCC nih sebelum pandemi. Kalau pernah dengar Bapak Ibu, dulu ya sebelum pandemi sekali lagi ya. Orang kalau mau datang ke gereja itu harus ngantri 1 jam sebelumnya. When you are on time, you are late. Itu gak ada yang ngajarin, kita gak nyuruh. Mereka nguler kayak yang masuk ke Dufan. Bener, bedanya ini gak ada tiket terusan. Bener. Nguler 1 jam sebelumnya datang. Udah sampai depan, udah penuh. Kartu as dipakai. Kamu gak tahu saya siapa? Yang kayak gini-gini nih, diingetin mukanya masa Asher nih. Cepret ini nih, dimasukin ke grup ini nih orangnya tadi nih. Jadi jangan kaget kalau minggu depan dia pakai kartu yang sama. Enggak Pak, mohon maaf saya gak tahu Bapak siapa. Kartu as yang kedua, saya teman Jeffrey Rahmat. Gembala sidang kami. By the way, Pendeta Jeffrey Rahmat menyampaikan salam buat Bapak Ibu Saudara di Rock Philadelphia. Dan Ibu Angela Rahmat. Kak saya temennya Alvira Jagokuma gak ada kartunya. Kayak siapa itu? Hah? Tukang cuci. Saya temennya Jeffrey. Kamu gak tahu? Panggilin Pak Jeffrey. Ya ampun. Oh pernah ada yang bilang gini Bapak Ibu. Kamu gak tahu ini bangku-bangku saya yang beliin. Sampai ada petugas parkir kami. Ini orang-orang kalau di JPC salah satu pelayanannya petugas parkir. Namanya traffic controller. Diludahin sama jemaat. Cuy, susah banget mau parkir di gereja ini. Mohon maaf Pak Bu, saya ada di sini untuk mengatur lalu lintas. Ada yang diambilin duit 2.000 dilemparin, nih buat lo. Berbahagialah tidak terjadi di Philadelphia. Karena memang susah parkirnya di sini ya.
semua merasakan apa yang ya mau rempong di sini parkir, mau ludahin diri sendiri aja kali. Akibat ketiga. Dan pimpinan utamanya, nih lihat nih ayat sebelumnya. Nah, dan pimpinan utamanya suka menggunakan semua kuasanya untuk menindas orang. Yang ketiga, akibat ketiga kalau sering dilayani, menyalahgunakan kekuasaan. Hati-hati. Nah, mari kita lihat lagi pernyataan misi Yesus di ayat yang sama tapi dari terjemahan berbeda. Markus 10 ayat 45. Sama halnya seperti anak manusia, ia tidak datang supaya orang lain melayaninya. Melainkan anak manusia datang untuk, kata kunci pertama, melayani orang lain. Kata kunci kedua, memberikan hidupnya. Kata kunci ketiga, menyelamatkan banyak orang. Terjemahan lain memperkuat lagi pernyataan misi Yesus ini. Baca frasa yang pertama, kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Kalian harus mengikuti teladanku. Baca lagi. Kalian harus mengikuti teladanku. One last time. Harus, bukan boleh, bukan pikir-pikir dulu. Ini yang membedakan saudara adalah seorang pengikut Kristus atau penggemar Kristus. Kalau kita cuma jadi penggemar Kristus, sama seperti we are idolizing someone. Kalau dia buat salah, lalu kita nggak lagi ngefans sama dia, benar nggak? Tapi kalau kita jadi pengikut Kristus, apa yang Kristus contohkan harus kita ikuti. Semua bilang harus. Makanya ayat ini bilang kalian harus mengikuti teladanku. Saya tambahkan kalau kalian klaim kalian adalah pengikutku, kata Tuhan. Yesus sebenarnya juga sudah membahas tentang melayani, sikap melayani di pasal 9. Perhatikan judul perikopnya, Markus 9. Apa judul perikopnya saudara? Sifat orang-orang yang paling penting dalam kerajaan Allah. Hanya baru baca judulnya. Saya kasih tahu saudara, Tuhan gak keberatan saudara pengen jadi orang penting. Halo? Karena kalau Tuhan keberatan judulnya beda. Tuhan tidak keberatan saudara jadi orang terkemuka. Tapi perilakunya dong dilihat. Maka Yesus duduk dan mengumpulkan ke-12 muridnya lalu mengajarkan. Baca sama-sama yuk dari kata kalau. 3, 4. Kalau kamu mau menjadi yang nomor 1 di mata Allah, kamu harus siap menjadi yang paling hina dan menjadi pelayan bagi semuanya. Ini caranya menurut Tuhan. Jadi saudara jangan mau terkemuka di hadapan manusia tapi terbelakang di hadapan Tuhan. Dibilang lagi ya, kalau kamu mau jadi yang nomor 1 di mata Tuhan, ini caranya jadi yang paling hina, yang yaitu dengan menjadi pelayan. Perilaku pelayan apa? Melayani, bukan dilayani. Dunia mengajarkan bahwa semakin seseorang ada dalam posisi penting, dia harus semakin dilayani. Benar gak? Kebayang gak kalau Pak Jokowi datang ke sini? Wow. Saya baru lihat salah satu postingan kemarin. Teman saya, Mama Ute Ruth Sahanaya. Dia lagi nyanyi, Pak Jokowi tiba-tiba menghampiri dia di panggung. Sikap hormatnya langsung keluar. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Tapi saya yang suka sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu apa ya? Terkemuka, tapi pelayan. Gini loh, kalau Pak Jokowi merasa dia yang lebih tinggi, harusnya Ruth Sahanaya dong datengin Pak Jokowi, benar gak? Tapi Mama Ute lagi nyanyi, Pak Jokowi cuman datengin Mama Ute cuman bilang apa? Terima kasih Mbak Ruth Sahanaya. Wow. Saya belum pernah sih ketemu presiden yang turun ke level panggungnya penyanyi cuman bilang kamsya. Hebat gak sih? Saya gak tahu dengan suara, saya bangga punya presiden kayak dia. Ya. Berdasarkan Markus 9 ayat 35 ini, kesimpulannya, kalau saudara mau naik, jalannya adalah turun. The way up is down.
Siapa dari saudara yang suka berdoa, Tuhan bawa aku terus naik dan tidak turun? Gak ada. Oh udah lihat ayatnya sih gak mau tuh, gak mau. Ini yang saudara doakan. Kalau saudara mau Tuhan bawa saudara naik, Tuhan bilang oke, your way up is down. Kenapa? Karena bagi Tuhan, hati saudara lebih penting daripada kepemilikan saudara. Pencapaian saudara, apa yang saudara punya, gak ada artinya di mata Tuhan. Dia punya segalanya. Dia ciptain segalanya. Mau banggain apa kita? Tapi di mata Tuhan, kebanggaannya adalah waktu dia melihat anak-anaknya yang berdoa, Tuhan bawa aku naik. Bawa aku naik. Dan di saat yang bersamaan, you humble yourself. Jadi berani mau willing, bersedia jadi yang paling hina, bersedia untuk melayani. Gak perlu gengsi. Karena orang yang gengsi biasanya gak ngerti identitasnya di mata Tuhan. The way up is down. Nah kalau saudara mau jadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Yang mau bilang gini, Lord, I want to follow your example. I want to be a Christ follower. Izinkan saya katakan demikian. Mengabdi kepada Kristus. Artinya mengikuti teladan Kristus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Baca sama-sama. Mengabdi kepada Kristus. Artinya mengikuti teladan Kristus untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Let me say this to you, to the youngsters in the house. I was privileged and honored bisa melayani Tuhan dari usia 15. Di persekutuan doa kecil dekat rumah. Ngapain pelayanan saya? Ya ini. Nyalain dong. Sis, nyalain sis. Suaranya sis. Suaranya aja. Beberapa udah tidur, saya nyanyi dulu. God will make a way where there seems to be no way. Cuma mau nyombong aja dikit. It's okay. Nggak apa-apa. Bisa balik lagi. Tepuk tangan buat interpreter kita. I feel you. What's your name? Ella. What would this church be without an Ella? Saya pernah habis pimpin pujian langsung ke belakang harus terjemahin. Habis terjemahin, kan pendetanya kan suka tantangan dong ya. Terus yang bahasa Inggris gimana? I'm sorry, after this I have to sing again. Please ask the Holy Spirit to interpret for you. Pelayanan saya yang pertama main keyboard, saudara. Anak-anak muda, kalau engkau ingin Tuhan bawa menjadi besar in the future, I'm sure saudara pengen jadi besar. Mulailah melayani sejak kecil. Seriously. It's one of the best opportunities. Sekarang saya bisa bilang, I had the privilege to do. Ngapain? Melayani Tuhan di rumah Tuhan. Because your way up is down. Gak usah susah-susah deh. Di rumah. Kalau lihat ada yang perlu diberesin, bantu beresin. Ya di Jakarta kami punya pembantu, tapi kami tidak membiasakan anak-anak kami dikit-dikit mbak. Ngomongnya aja udah gak bagus, mbak. Kalau bisa beresin sendiri, beresin sendiri. Kalau bisa ambil sendiri, ambil sendiri. Nah, saya akan membagikan 3 pemikiran. Berdasarkan hidup Yesus yang melayani, apa sih yang kita bisa ambil? Yang pertama, ini yang Yesus ajarkan. Melayani adalah sebuah apa? Gaya hidup. Semua bilang gaya hidup. Apa artinya gaya hidup? Di setiap musim kehidupan, Yesus tetap melayani. Yesus gak bilang gini di Taman Getsemani, Tuhan aku takut nih. Seperti mau mati rasanya. Lalu keringatnya seperti darah. Terus dia gak bilang gini, boleh gak berhenti melayani engkau dulu? Oh enggak, dia tetap melayani di setiap musim kehidupan. Filipi 2 ayat 6-8. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah. Semua sifat Allah.
Bayangin ya. Dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia rendahkan dirinya, tinggalkan surga, ambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita. Dia datang ke dunia, kita perayakan sebentar lagi, sebagai manusia biasa. Bayangin ya, punya semua sifat Allah, semua benefit surga, semua posisi surgawi, ditinggalin semuanya jadi manusia biasa. Makanya kalau ada orang-orang yang berlagak banyak, biasanya dia gak sekaya itu. Dia gak sepinter itu. Tapi kalau dia memang benar-benar someone, punya banyak, pinter banget. Biasanya orang ini jadi orang yang biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Supaya melayani bisa jadi gaya hidup kita. Kita belajar dari perikop barusan di Filipi 2 ini. Kita belajar bahwa saudara jangan anggap posisi, kekayaan, titel, latar belakang, kerohanian, pelayanan saudara, status saudara, berapa banyak follower saudara, udah di-verified atau belum. Alah, penting banget hari ini. Sebagai sesuatu yang perlu saudara pertahankan. Di mata Tuhan, apa itu V? Gak penting itu. Kita juga belajar bahwa kalau Yesus memang ada dalam posisi melayani, dia gak minta manusia naik ke surga. Kadang-kadang kita mau melayani, tapi kita suka ngomongnya gini, siapa yang butuh? Dia kan yang butuh gua, dia dong hubungin gua duluan. Pernah ngomong gitu selain saya? Kalau berani jujur pernah? Pernah. Siapa yang butuh siapa? Bayangin gak kalau Yesus bilang ini, siapa yang butuh keselamatan di sini ya? Harusnya elu dong yang ngais-ngais minta ke gua. Tapi enggak, Yesus tinggalkan semua sifat kealahannya, turun ke bumi, menganggap semua yang dia punya dan jadi manusia biasa. Dia turun ke tingkat orang yang mau dilayani. Dari Filipi ini kita juga belajar bahwa Yesus sendiri mati buat keinginan sendiri. Apa itu Amerika, human rights? Yesus, hak asasi tertinggi untuk hidup diserahkan. Halo? Mau ngomong human rights? Mari ngomong tentang Yesus. Hak asasi yang paling ultimate, the ultimate human right that a person can ever have. Hak untuk hidup, Yesus serahkan haknya. Sampai rela mati di atas kayu salib. 3 pertanyaan refleksi. Bukan refleksi kaki ya. Emang enak banget habis retret gitu, habis khotbah 9 kali, 10 kali itu direfleksi. Enak banget pastor. Yang pertama, apakah posisi atau status adalah sesuatu yang saya pertahankan? Saya permudah. Apakah apa kata orang sesuatu yang saudara anggap junjung tinggi? Nanti dia bilang apa? No, nanti Tuhan bilang apa? Yang kedua, apakah saya cukup rendah hati untuk turun ke level orang yang saya layani? Suami layani istri, istri layani suami, anak layani orang tua layani anak. Dia kan yang anak, dia kan yang orang tua. Oh gak kelar-kelar ceritanya. Yang ketiga, apakah saya mau belajar untuk mati bagi keinginan diri sendiri? Kamu harus mengikuti teladanku, kata Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari hidup Yesus, melayani, membantu kita berdamai dengan ketidaknyamanan. Kalau ada satu hal, benang merah yang pandemi ini ajarkan, kita perlu berdamai dengan ketidaknyamanan. Saudara yang pakai masker hari gini,
Dulunya nggak nyaman pakai masker. Sekarang ketagihan pakai masker. Nggak apa-apa juga Bapak Ibu. It's okay. Tapi dulu zaman-zamannya awal belum nggak ada masker. Halah pakai masker. Terus masker yang apa? Masker yang bukan masker medis nggak boleh katanya. Masker kain nggak boleh karena tembus juga. Sekarang kita udah biasa pakai masker. Apalagi berdamai dengan apa pandemi? Kebosanan. Halo? Karena saya bosan, saya bisa turun 31 kilogram karena olahraga, karena bosan. Biasanya abis ini ditepukin tangan. Makasih. Nomor sepatu berapa Pastor? 31 loh. Itu ada satu anak kecil keluar dari perut saya. Meskipun yang hamil Mia. 31 kilograms. One person raib dari tubuh saya. Kalau ada satu hal yang kita pelajari, mesti berdamai dengan ketidaknyamanan. Ini yang saya percaya saudara tentang kenyamanan. Comfort kills potentials. Potensi kita mati karena kita nyaman terus. Apalagi kenyamanan membantetkan kapasitas. Beberapa dari saudara selama pandemi ini malah thriving. Beberapa gereja justru karena pandemi datang malah thriving. Beberapa bisnis, beberapa industri, nggak semuanya juga rugi. Ada yang thriving. Kenapa? Karena mereka berdamai dengan ketidaknyamanan. Yang ketiga, comfort lessens opportunities. Kesempatan kita berkurang karena begitu ada kesempatan datang langsung kita mikirnya gini, oh ini gak nyaman nih, harus naik bis sekian lama, harus naik train sekian lama, oh enggak deh gue cari kerjaan yang lain aja. Wow. Anak-anak milenial hari gini makanya jadi generasi yang paling sering pindah-pindah kantor. Beneran. Yang kerja 1 tahun di satu kantor itu jarang banget. Kenapa? Semua mikirnya gini. Kalau gue kerja di situ dapat benefitnya apa? Paketnya seperti apa? Oh lebih nyaman gue ke situ aja. Hari-hari gini yang namanya kegigihan, kesetiaan itu komoditas yang mahal. Roma 8:28. Kenyamanan berdasarkan ayat berikut ini bukan konsep Alkitabiah. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kenyamanan. Bagi kita yang mengasihinya, benar gak? Kenyamanan atau bukan? Bukan, apa? Kebaikan. Yang baik belum tentu nyaman. Yang nyaman belum tentu baik. Filipi 2. Apapun yang kamu lakukan, jangan pentingkan kepentinganmu sendiri atau tonjolkan diri sendiri. Utamakan kepentingan saudara seiman, baca sama-sama. Lebih daripada kepentinganmu sendiri. Tetap rendah hati. 4, janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri. Baca sama-sama. Tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Baca yang keras dong. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus ini. Again, mau jadi pengikut Kristus atau penggemar Kristus? Kalau pengikut Kristus, jelas ikuti. Ngapain? Pikirin kepentingan orang lebih daripada kepentingan sendiri. Pikirin keperluan orang meskipun kita juga perlu. Emang gak nyaman saudara mengutamakan kepentingan saudara seiman lebih dari kepentingan sendiri? Gak nyaman. Emang nyebelin. Mikirin keperluan orang lain padahal gua sendiri juga lagi perlu. Saya gak punya banyak waktu Pak untuk pelayanan. Saya di kantor, di rumah, wah udah terkuras Pak, tenaga, hati, pikiran, waktu. Loh emangnya pelayanan cuma buat orang pengangguran? Emangnya Yesus pengangguran di zamannya? Enggak loh. Berkali-kali cerita di Alkitab, dia lagi mau jalan kemana? Roh Kudus gerakin lewat sini dulu. Ketemu Zakeus. Ketemu Zakeus enggak cuman, udah ya, oke, Yus, turun Yus. Turun, tumpang tangan, jeblak, bye. Enggak. Aku mau nginap di rumahmu. Cerita itu direkam di Alkitab hanya beberapa hari sebelum Yesus disalib loh. Kalau saya jadi Yesus, mohon maaf, I'm in a hurry right here.
gue lagi on the way ke, salib. I think it's more, noble than just ngeliatin gue dari pohon. Alkitab nyatet lagi, Zakheus cuman ingin checking out who Jesus is. Dia nggak pengen bener-bener bangun hubungan intim dengan Yesus, enggak. He was just checking out, who is this Jesus, yo? I'm sorry, mahal ini. Tapi Yesus di tengah kerempongan mentalnya mau mati. Zakheus turun. Aku mau bertamu di rumahmu. Pelayanan bukan hanya untuk orang yang punya waktu banyak, uang banyak, pikiran banyak, tenaga banyak, energi banyak. Lagi pula melayani itu tentang sikap hati. Bukan tentang aktivitas yang dilakukan. Orang bisa pelayanan, tapi bawaannya mau ngambil. 3 pertanyaan refleksi. Apakah saya cenderung menjunjung tinggi kenyamanan sehingga ketidaknyamanan menjadi sesuatu yang saya hindari? Kedua, apakah melayani sebuah attitude of the heart yang saya kembangkan atau sekedar aktivitas yang dilakukan? Don't get me wrong, pelayanan gak cuma di gereja. Dimanapun Tuhan taruh saudara, itu ladang saudara melayani. Gak ada yang bilang amin. Yang ketiga, apakah saya mau belajar, semua bilang belajar. Untuk mengikuti sikap Kristus Yesus untuk mengutamakan kepentingan orang lain dan memikirkan keperluan orang lain juga. Meskipun saya juga punya kepentingan dan keperluan. Pelajaran ketiga yang kita bisa ambil dari hidup Yesus. Melayani adalah jalan hidup yang bermakna. Kenapa saudara ada di gereja hari ini? Kenapa saudara mau ikut Yesus hari ini? Coba tanyakan. Apakah karena because my parents asked us to come? I'm a Christian because it has been inherited down. Because my parents were Christian, are Christian. That's why I'm a Christian. I guess not. Saudara ikut Tuhan hari ini karena hidup Yesus membuat saudara jadi hidupnya bermakna. Saudara ikut Yesus hari ini, duduk di tempat ini hari ini karena ada meaning yang hidup Yesus sudah tunjukkan. Dan saudara bilang, yes, he is worth following. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau Yohanes 3:16 hafal, saya kasih ayat hafalan satu lagi. 1 Yohanes 3:16. Beginilah cara kita mengenali kasih itu, yaitu Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk kita. Baca sama-sama. Karena itu kita juga harus memberikan hidup kita untuk saudara-saudari kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga tidak ada satupun, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 16. Beginilah cara kita mengenali kasih itu. Yesus Kristus berikan hidupnya untuk kita. Karena itu kita harus juga memberikan hidup untuk saudara-saudari kita. Diperkuat di ayat 18. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan cuma dengan omdo. Baca sama-sama. Tidak. Kasih harus nyata. Lagi. Kita harus menunjukkan kasih dengan perbuatan kita. It only takes a second to say I love you. I love you, Jesus. But it takes a lifetime to prove it. Kita masih melayani dia enggak? Meskipun enggak ada alasan untuk melayani dia. Yesus tetap mengasihi kita meskipun enggak ada alasan untuk dia mengasihi kita. Yesus tetap mati buat kita meskipun enggak ada jaminan bahwa setelah dia mati kita tambah sayang sama dia. Di akhir hidup saudara, orang gak akan mengingat saudara. Oh, yang menang kompetisi ini. Oh, yang punya Instagram follower sekian juta menyayangi Justin Bieber. Oh, yang punya mobil ini. Dia cuma satu-satunya punya mobil ini di Philadelphia. Oh, yang gerejanya paling besar, yang paling influensial di Indonesia, di bumi dan di akhirat. Tapi orang akan mengenang hidup saudara dari ini. Apakah hidup kita memberikan makna dalam hidup mereka?
apakah hidup kita memberikan dampak bagi hidup mereka? Kita nggak melayani Tuhan supaya diingat oleh orang lain. Tapi kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi hidupnya untuk mengasihi dan melayani kita. Dan seberapa saudara sadar dan yakin akan kasih Tuhan, akan sangat terlihat dari bagaimana saudara menunjukkan kasih yang saudara sudah terima itu, saudara akan bagikan ke orang lain. Freely you give, freely you pay it forward. Saudara nggak bisa pay it back, but you can always pay it forward. Yaitu lewat mana? Perbuatan saudara. Kenapa? Karena kasih harus nyata. Kenapa kasih harus nyata? Matius 5:16. Ayat saya yang terakhir, yang tidur bangun yuk. Demikian juga kamu harus menjadi terang bagi orang lain. Hiduplah supaya orang lain dapat melihat. Baca sama-sama. Hal baik yang kamu perbuat. Sehingga mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Hal baik yang kamu tweet. Hal baik yang kamu komen. Hal baik yang kamu reply. Saudara diciptakan Tuhan memang untuk dilihat sama orang. Jadi berhenti ngomong gini, jangan berhenti pandang saya, pandang salib Kristus. Itu enggak alkitabiah. Namanya terang, kudu dilihat. Dilihat dari mana? Hal baik yang kamu perbuat. Sebelum orang lain baca firman Tuhan atau Alkitab, perbuatan baik saudara adalah Alkitab yang dibaca duluan. Sadarlah itu, hai orang-orang Indonesia di Amerika. Beberapa pertanyaan refleksi. Apakah saya sadar betul bahwa hidup saya bukan hanya tentang saya? Yang kedua, seberapa konsistenkah saya dalam menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan saya? 3, ketika waktunya tiba. Beberapa masih lama, beberapa enggak selama itu. Bagaimana saya ingin diingat oleh orang-orang di sekeliling saya. Saudara, saya bersyukur punya seorang ibu yang mencontohkan diri sebagai pribadi yang hidupnya melayani. Iman dan kasihnya kepada Tuhan secara vertikal diekspresikan dalam kasihnya secara horizontal kepada orang lain. Mama saya tidak memakai kemalangannya karena sakit kanker yang dideritanya selama 13 tahun. Dari kanker payudara stadium 3B, kanker tulang belakang, kanker otak, dan kanker paru-paru. Dia tidak menggunakan alasan itu, sakit penyakitnya sebagai alasan untuk dia berhenti melayani. Meskipun dia bisa. Orang juga ngerti, mah kalau mami lagi sakit kanker, ini bukan sakit cuman panuan ya, kanker. Orang harusnya ngerti, tapi mama saya tidak menggunakan kanker sebagai alasan atau surat izin untuk dia berhenti melayani Tuhan dan melayani orang lain. Sebelum kita lebih lanjut, apakah videonya sudah siap? Ya, lampunya mau dimatiin dulu. Lampu sorot. Ini. Atau bisa dilihat tanpa dimatikan. Ya. Ya, silakan. Tahun 2006, Tante kena breast cancer stadium 3B. Itu di kemo. Tetapi itu tidak memadamkan semangat Tante. Tante tetap melayani di prayer team. Tante juga ngajar di community of counselor. Jadi Tante tidak fokus di penyakit. Sampai 2012, kena lagi di tulang punggung, stadium 4. Dokter bilang, sudah tidak ada harapan. Setelah di kemo 6 kali, tidak menghasilkan apa-apa. Saya bilang sama dokter gini, dok, saya udah capek. Saya bilang, saya udah capek, saya gak mau kemo, dok. Saya utamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Iman bukan perasaan loh. Iman berdasarkan karena kebenaran. Kebenaran bahwa dia sudah membayar lunas segala sakit penyakit Tante 2000 tahun yang lalu. It is done.
Dokter bilang ya udah kalau ibu punya iman kayak gitu ya sudah. Yang penting makan yang sehat, hidup yang sehat, tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita adalah kekuatan kita. Karena tante fokus di firman, apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur-bilur Yesus, tante sudah sembuh. Tante ke dokter lagi, dokter onkologi bilang, 2 tahun ini ibu nggak makan obat, kanker. Enggak dok, apa yang ibu minum? Saya bilang firman Tuhan, saya perkatakan seperti minum obat. Reaksi dokter waktu itu bilang, wah hebat amat ibu ya, tidak makan obat tapi masih hidup. Jangan pernah menyerah, never, never, never give up. Tetap semangat, tetap pegang teguh firman Tuhan itu. Percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Akui dia di setiap jalan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Walaupun kesembuhan itu belum terjadi, tetapi itu tidak memadamkan semangat tante. Tante hidup dari Tuhan karena dia datang untuk memberikan hidup dan berkelimpah. Tante ada karena dia telah membayar lunas semua dosa dan pelanggaran tante. Tante hidup untuk memuliakan namanya. That was my mom. Dia datang sepagi, ibadah jam 7.15. Jam 6 dia sudah datang untuk berdoa. Selesai ibadah, sebelum doa berkat, dia jalan keluar dengan tongkatnya. Di bawah tulisan, "How can we pray for you?" Dia standby di situ. Sambil sakit kanker. Beberapa kesaksian, gak bisa punya anak. Sepakat imannya sama tante ya. Punya anak. Bukan karena mama saya. Tapi karena Tuhan lewat mama saya. Mama saya adalah bukti, dalam kelemahanmu kekuatanku bekerja. Jadi melayani bukan hanya untuk yang sehat aja sebetulnya. Mama saya adalah bukti bahwa kanker tidak perlu has the final say in your life. Kanker bisa hanya menjadi sebuah nama dan bukan realita. My mom is my hero of faith. Dia meninggal dalam keadaan masih sakit. Kalau dia meninggal dalam keadaan sembuh, semua orang bilang puji Tuhan, haleluya. Kemenangan terbesarnya bukan karena dia sembuh. Kemenangan terbesarnya adalah dia bertemu Tuhan. Mengandalkan Tuhan selama dia sakit. Dia tetap memelihara imannya. Dan dia tetap melayani Tuhan dan umat Tuhan. Sampai masa akhirnya. Saya masih ingat betul. Ini pelayanan mama yang terakhir di kursi roda. Ada ibu-ibu sakit kanker. Bu sakit banget bu sakit banget. Sambil terbata-bata. Ini udah fase terakhir dari hidup mama saya. Mama saya bilang gini, Tuhan baik bu. Tuhan tetap baik buat ibu. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami. Kalau kami terkadang masih merasa berhak, merasa lebih penting, lebih bernilai daripada orang lain. Atau kami pakai kekuasaan untuk menekan dan menggunakan orang. Kami dengar firman-Mu, bahwa Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kau beri hidup-Mu untuk menyelamatkan dan membebaskan banyak orang. You lived such a selfless life, God.
Roh Kudus bantu kami agar melayani menjadi sebuah sikap hati dan gaya hidup yang kami kembangkan. In every season of our lives. Bantu kami untuk melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan kami mengandalkan Tuhan dan mengikuti sikap Kristus Yesus untuk melayani kepentingan dan keperluan orang lain. We want to have a meaningful life. Kami mau punya hidup yang bermakna dan berdampak. Kami mau perbuatan baik kami jadi Alkitab yang orang lain baca. Sehingga mereka bisa lebih mudah mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu. Aku berdoa gereja Rock Philadelphia akan penuh dengan orang-orang yang selfless. Orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi pengikut-pengikut Kristus yang berkata kepada Tuhan, if that's how you lived God, I want to live. I want to follow your example. Ini aku, utus aku, pakai aku. In Jesus' name we pray. Amen. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Boleh saya undang semua dari kita untuk bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Thank you Pastor Alfie dan Kamia, thank you for making time to come here in your busy life, memberkati kita selama retreat dan hari ini bersedia untuk datang dan ada di tengah-tengah kita. Thank you and thank you again. May I invite you, Bobby, Pastor Bobby, to close in prayer? Thank you, Pastor Sam. Thank you, Pastor Alfie dan Kamia juga for your sermons. We want to pray for GPCC to continue to be a blessing in the world. And let's lift up our hands, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat kau bekerja, bersekolah, berusaha, apa yang kau berbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Father God, we pray, kami berdoa untuk Pastor Alfie and the team at JPCC Church. Bless them Lord and the rest of their time di Amerika ini Tuhan, supaya pelayanannya menjadi dampak Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan bagi engkau, dan untuk pelayanannya di Indonesia juga Tuhan kami berdoa Tuhan semakin banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan. We thank you Lord, we praise you, and in the name of Jesus umat yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.